Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farabi, NIM 21020450003. Saya akan membawakan materi tentang aliran pendidikan modern pada mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan modern terbagi atas progresivisme, ensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme. Aliran progresivisme. Aliran filsafat progresivisme mengakui bahwa manusia sejak lahir telah membawa bakat dan kemampuan atau potensi dasar, terutama daya akalnya. Filsafat progresivisme menuntut kepada penganutnya untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan. Asas-asas belajar menurut aliran progresivisme: A. Berorientasi pada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang. B. Pendidikan sebagai proses pertumbuhan dan sosialisasi. C. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan pengetahuan, melainkan juga berfungsi sebagai pemindahan nilai-nilai. D. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada anak. Menurut aliran progresivisme, dalam pendidikan diperlukan kurikulum yang berpusat pada pengalaman atau kurikulum eksperimental, yaitu kurikulum yang berpusat pada pengalaman yang telah diperoleh anak didik selama di sekolah dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyatanya. Dengan metode pendidikan belajar sambil berbuat dan pemecahan masalah dengan langkah-langkah menghadapi problem, mengajukan hipotesis. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Isi pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi esensialisme semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Menurut aliran esensialisme, belajar dimulai dari mengenal diri sendiri, kemudian keluar untuk memahami dunia objektif dengan menggunakan alat indera untuk mencapai pengetahuannya. Belajar adalah proses menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah, dikurangi, dan diteruskan pada angkatan berikutnya. Kurikulum hendaknya bersendikan atas fundament tunggal, yaitu watak manusia yang ideal dan cita-cita masyarakat yang ideal. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dengan dan ditujukan kepada yang serba baik. Atas ketentuan ini, kegiatan atau keaktifan anak didik tidak terkekang sejalan dengan fundament-fundament yang telah ditentukan. Aliran perennialisme. Perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegak dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme adalah mengembangkan akal anak didik untuk kebaikan anak didik agar dapat mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi, dengan mengembangkan akal anak didik tersebut akan mempertinggi kemampuan anak tersebut. Menurut Plato, manusia memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Maka pendidikan hendaknya disesuaikan dengan keadaan manusia yang mempunyai nafsu, kemauan, dan pikiran. Untuk mencapai pendidikan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Tugas utama pendidik adalah mempersiapkan anak didik ke arah kematangan, matang dalam arti hidup akalnya,
Dengan pengetahuan yang tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung, anak didik memperoleh dasar penting pengetahuan-pengetahuan yang lain. Aliran rekonstruksionisme. Aliran ini merupakan suatu aliran yang merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern melalui proses dan lembaga pendidikan. Kajian epistemologi aliran ini lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme dan perennialisme. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu. Maksudnya, kita tidak mungkin memahami realita tanpa melalui proses pengalaman. Pandangan epistemologis dalam aliran rekonstruksionisme adalah cara memahami realita melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan ilmu pengetahuan. Aksiologi dalam aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan